Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab ketiga. Jadi yang pertama kemarin bab pertama kita sudah bahas masalah kalimat. Yang kedua kita sudah bahas masalah tanda kalimat itu, baik tanda kalimat isim, tanda kalimat fi'il, dan tanda kalimat huruf. Sekarang kita akan bahas kalimat isim itu, tapi dengan makna yang lebih luas sedikit. Kalau kemarin kan kalimat isim kata benda itu cukup. Itu untuk untuk menumbuhkan pemahaman bahwasanya isim itu adalah kata benda memang. Nah, tapi sebenarnya untuk kalimat isim itu ada, menurut ilmu nahwu itu mempunyai makna, ada maknanya gitu. Ada definisinya. Itu yang merupakan definisi pengembangan maksudnya. Nah, jadi kita belajar pelan-pelan saja. Jadi di bab ketiga nanti akan membahas juga pembagian kalimat isim. Ada nanti seperti isim tasniyah dan semacamnya, sampai di jamak nanti. Nah, kita cuma belajar bab ketiga karena lumayan panjang ini. Karena juga butuh contoh ini. Jadi kalimat isim, kita mulai. Kalimat isim adalah suatu kalimat yang mempunyai arti sendiri dan tidak bersama dengan zaman. Tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Dari sini mungkin kalian nggak paham ya. Secara definisi mungkin kalian nggak paham. Jadi kita coba lihat dari per kalimatnya, perkataannya itu. Katanya di sini adalah kalimat isim adalah suatu kalimat yang mempunyai makna sendiri. Dia itu punya makna. Contohnya, jadi makna itu kayak gini ya. Kalau kalimat itu sebutannya itu, ucapannya itu kalimat. Kalau makna itu bendanya itu. Contohnya seperti ini. Ini kitab. Kitab, perkataan saya yang bilang kitab itu namanya kalimat. Maknanya yang mana? Ini makna. Jadi bendanya itu sebenarnya makna. Ini makna. Kalimatnya apa? Lafadznya apa? Kapur gitu. Ini misalkan. Ini untuk kalimatnya kertas. Maknanya mana? Yang ini maknanya ini. Barangnya ini tuh makna. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi kalimat isim adalah suatu kalimat yang mempunyai arti sendiri atau mempunyai makna sendiri dia. Jadi isim itu ada sebuah kalimat. Ini kan kita buat kalimat. Coba. Contohnya kitabun. Kitabun. Ini kalimat kan ya. Nah, yang mana kalimat ini mempunyai arti atau mempunyai makna? Mana maknanya? Ini maknanya. Ini makna kitabun. Yang dimaksud dengan mempunyai makna sendiri apa? Soalnya nanti ada kalimat yang tidak mempunyai makna sendiri. Seperti huruf. Kayak kemarin kan huruf kita contohkan misalkan dari misalkan. Dari atau min. Min ini kan dari artinya. Dari kan nggak ada maknanya. Orang maksudnya nggak paham. Nah, maksudnya di sini mempunyai makna itu ketika disebutkan orang itu paham langsung. Nah, beda dengan kalimat huruf nanti yang dia itu tidak punya makna sendiri, tidak memiliki arti sendiri. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kalimat adalah kalimat isim adalah suatu kalimat yang memiliki makna sendiri dia. Kitabun mana maknanya? Kitab. Terus apa lagi? Kirtosun misalkan. Kertas. Mana maknanya kertas? Yang ini. Saubun. Saubun artinya baju. Mana maknanya? Yang kayak gini. Kemudian apa lagi? Jidarun misalkan. Jidarun itu tembok artinya. Maknanya tembok yang mana? Yang ini. Nah, itu yang dimaksud dengan makna. Sampai sini paham? Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat. Ada kalimat, ada makna. Nah, jadi kalimat isim itu ada kalimat. Pokoknya terserah kalimat yang kata. Ada kata yang mana kata itu mempunyai makna dia. Ada bendanya itu. Nah, beda hanya dengan huruf yang nanti dia itu memang punya makna, tapi bukan makna sendiri. Dia harus terhubung dengan kalimat lain. Seperti yang saya jelaskan tadi malam. Harus ada penghubung gitu. Harus bersama dengan kalimat lain baru dia punya makna. Jadi ini yang dimaksud dengan kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri. Nah, sampai sini paham?
Nah, itu yang pertama. Kalimat isim itu harus mempunyai makna sendiri. Yang kedua, dia itu tidak bersamaan dengan zaman. Dia itu tidak bersamaan dengan zaman. Zaman ini maksudnya waktu. Waktu itu nanti akan dijelaskan. Waktu itu ada 3. Di dalam ilmu nahwu itu waktu itu dibagi menjadi 3. Ada waktu yang telah lalu, ada waktu yang sedang terjadi, ada waktu yang akan terjadi. Ada 3. Nah, kalimat isim itu nggak bisa dimasuki waktu kayak gitu maksudnya. Contohnya, kitab misalkan. Bisa nggak kita bilang sedang kitab? Nggak bisa. Telah kitab? Nggak bisa. Atau akan kitab? Tidak bisa. Nah, itu maksudnya. Nanti beda dengan kalimat fi'il. Nah, ini bedanya, letak perbedaannya kalimat isim dengan kalimat fi'il yang kedua ada di sana. Nah, kalau isim itu nggak bisa dia itu dimasuki zaman kayak gini, nggak ada waktunya. Kalau fi'il bisa, seperti apa? Duduk. Bisa kan kita bilang sedang duduk, akan duduk, atau mau duduk, atau telah duduk, bisa. Tapi kalau isim itu nggak bisa. Ini perbedaan yang paling mencolok, perbedaan yang paling jelas banget terlihat untuk mengetahui tanda isim dan tanda fi'il. Kalau masalah dia itu sama, punya makna sendiri sama. Nanti kalimat fi'il kita akan bahas kalimat fi'il di bab 4 itu ada. Kalimat fi'il adalah suatu kalimat yang mempunyai arti sendiri, sama dengan isim, punya arti sendiri. Tapi bedanya dia itu bersama dengan zaman, punya waktu dia. Nah, kalau isim ini nggak bisa. Sedang kapur misalkan, atau telah kertas, nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan kalimat yang mana kalimat itu tidak bisa kalian masuki zaman atau nggak bisa dimasuki waktu, maka itu sudah jelas kalimat isim. Sampai sini paham? Oke. Nah, ini definisi isim kalau menurut makna yang lebih luas. Ini yang penting kalian kemarin itu pemahaman dasarnya adalah memahami kalau isim itu adalah kata benda. Itu mudahnya, paling mudah. Karena ini ijaz mempelajari dari yang paling mudah. Kan nggak mungkin saya tadi malam langsung kasih kalian kalimat isim adalah kalimat yang mempunyai makna sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Pasti melamun kayak gini. Nah, jadi dimulai dengan yang lebih mudah. Setelah pemahaman kalian itu kepada kalimat isim itu sudah bagus, baru dinaikkan lagi definisinya, itu mulai dikembangkan lagi, lebih sulit lagi definisinya. Nah, kayak gini, kalimat isim adalah suatu kalimat yang mempunyai arti sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Contohnya apa? Qirdun, seekor kera atau monyet. Bisa nggak kita bilang akan kera atau sedang kera? Nggak bisa. Tapi itu kalimat isim. Dan juga kera ini, qirdun ini, itu ada maknanya, ada kalimat, ada maknanya. Ini kan qirdun. Qirdun. Ini kalimatnya. Maknanya qirdun mana? Ya, yang ada di alas itu, yang ada di hutan, itu monyet atau kera yang ada di hutan, itu maknanya. Nah, kemudian misalkan saya tulis di sini kitabun. Kitabun ini kalimat. Mana maknanya kitabun? Nah, yang ini, kitab ini semua itu maknanya kitabun. Bisa nggak saya bilang akan kitab? Sedang kitab? Atau telah kitab? Nggak bisa. Nah, berarti ini sudah jelas ini adalah kalimat isim. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi kalimat isim adalah suatu kalimat yang mempunyai makna sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Paham? Oke. Lanjut. Setelah kalian tahu bahwasanya kalimat isim itu, seperti ini, pasti sudah paham kan ya? Nah, baru kita masuk ke pembagiannya. Ternyata kalimat isim atau kata benda, bahasa mudahnya, itu terbagi-bagi. Nah, di sini katanya ada
3. Paling tidak ada 3 pembagian kalimat isim. Oke. Ini bisa dihapus. Bisa dihapus ya? Jadi kalimat isim itu ada 3, dibagi menjadi 3. Pertama, isim mufrad. Pertama itu isim mufrad. Kita bahas isim mufrad dulu. Isim mufrad adalah kalimat isim yang mempunyai arti satu. Kalau ada kata, kalau kalian menemukan sebuah kata yang mana kata itu mempunyai makna satu terserah, 1 ekor, 1 orang, 1 buah, kan? Itu isim mufrad namanya. Misalkan 1 kitab, 1 kertas, 1 meja misalkan, 1 kapur, 1 papan tulis. Nah, itu isim mufrad. Kenapa kok penting mempelajari isim mufrad? Soalnya nanti ketika kita membaca kitab, beda nanti cara kita membaca isim mufrad dengan isim tasniyah, isim jamak itu beda-beda, nggak sama semua cara bacanya. Sekalipun mungkin sama-sama rofa nanti. Ini kan rofa, isim mufrad kalau rofa gini cara bacanya. Isim tasniyah kalau rofa gini cara bacanya. Beda-beda. Jadi penting untuk membedakan, penting untuk kalian tahu perbedaan antara isim mufrad apa gitu, isim tasniyah apa, jamak pun apa. Nah, jadi untuk isim mufrad paham ya. Setiap kalimat yang memiliki arti satu itu sudah isim mufrad. Contohnya misalkan saya bilang 1 baju, itu isim mufrad. 1 penghapus, isim mufrad. Nah, itu yang dimaksud dengan isim mufrad. Setiap maknanya satu itu jangan ragu, itu isim mufrad. Oke, lanjut. Yang kedua itu isim tasniyah. Kalau isim mufrad ini maknanya satu, tahu kan makna tadi ya? Barangnya itu, bendanya itu. Makna satu. Kalau tasniyah ini makna 2. Jadi kalau saya bilang dua penggaris, itu isim tasniyah. 2 kapur, isim tasniyah. Setiap yang maknanya 2 itu isim tasniyah. Jadi sudah bisa dibedakan antara isim mufrad dengan isim tasniyah. Kalau maknanya 1 isim mufrad, kalau maknanya 2 isim tasniyah. Kita coba. 1 lemari, isim. Kemudian 2 kalender, isim tasniyah. 2 meja, 1 orang, 2 tiang. Bisa dibedakan ya. Oke. Ini pertama, isim mufrad itu maknanya 2. Kemudian di samping maknanya 2, nanti untuk mengetahui apakah ini kalimatnya itu adalah isim mufrad atau isim tasniyah, itu pasti ada tambahannya. Kayak ini contohnya kan seperti kirdun kan tadi ya. Kirdun atau kera. Kirdun. Sekarang makna 2 isim tasniyah. Di sini ada tambahannya. Di samping maknanya 2, ada huruf yang ditambah dari sini. Kalau kirdun kan 1. Kalau mau buat kirdun ini biar maknanya 2, itu ada caranya maksudnya. Nah, apa katanya di sini? Dengan mendapat tambahan alif dan nun dan iya nun. Bisa menggunakan tambahan alif plus nun, atau iya plus nun. Nah, kita coba dari menggunakan lafaz kirdun. Kalau kirdun itu artinya 1 ekor kera. Kalau mau buat menjadi 2 ekor kera gimana? Kirdani. Caranya buat gampang. Ini harakat terakhir kita hapus.
Kemudian tambahkan alif dan nun. Kemudian sebelum alif ini kasih fathah, setelah alif ini kasih kasroh. Paham? Sama dengan kalau mendapatkan tambahan ya dan nun misalkan. Ini asalnya kan kirdun. Kirdun. Pertama itu gimana caranya? Hapus harakat terakhir. Kemudian huruf sebelum iya itu fathah, setelahnya itu kasroh. Menjadi kirdaini. Paham? Oke, saya coba. Coba Virgo. Zaidun. Zaidun. Coba gimana cara buatnya menjadi isim tasniah? Pertama, hapus harakat terakhir. Yang kedua, tambahkan alif dan nun. Setelah itu, sebelum alif harakat fathah. Setelah alif harakat kasroh. Jadi yang semulanya Zaidun menjadi Zaidani. Ini yang pakai tambahan alif dan nun. Coba yang putri, kita pakai tambahan ya dan nun. Hari ini Zaidun. Ini pakai tambahan ya dan nun. Coba ubah menjadi isim tasniah. Pertama, hapus harakat terakhir. Yang kedua, tambahkan ya dan nun. Kemudian sebelum ya harakat fathah, setelah ya harakat kasroh. Kalau ianya pasti sukun. Kenapa? Karena alif juga sukun sebenarnya. Paham sampai sini? Nah, jadi sama kayak ini. Yang asalnya itu kirdun, kirdani, kirdaini. Kirdun itu isim mufrad. Isim tasniahnya itu bisa bilang kirdani, bisa bilang kirdaini. Zaidun, zaidani, zaidaini. Kitabun, kitabani, kitabaini. Sampai sini paham? Kalau kalian menemukan kalimat yang kayak gini, ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun, ini pasti maknanya dua. Yang semulanya kirdun itu artinya satu ekor kera. Kalau kirda ini berarti dua ekor kera. Nah, kalau sudah belajar ini paham jadinya. Ini tandanya. Zaidun yang asalnya maknanya satu orang Zaid menjadi sintasnya Zaida ini maknanya berubah menjadi dua orang Zaid. Oke, paham. Kalimat yang ketiga itu jamak. Kalau isim mufrad itu maknanya satu, isim tasniah maknanya dua, berarti jamak maknanya tiga ke atas, banyak. Itu yang kalau kita baca kitab itu biasanya diartikan beberapa, nah itu. Atau diartikan dua kali biasanya itu. Kitab-kitab atau beberapa kitab. Itu menunjukkan kalau itu jamak biasanya. Nah, jadi kalau kalian baca kitab nanti ketemu sama jamak itu artikan beberapa atau dibaca dua kali. Paham? Jamak. Ternyata jamak juga di sini nanti ada pembagiannya. Tapi kalian perlu tahu dulu yaitu kalau jamak itu maknanya banyak. Makna banyak. Yang dimaksud dengan banyak di sini dua atau lebih. Jamak. Kemudian jamak pun ada tiga. Ternyata jamak ada pembagiannya juga. Ini mau tulis di mana ini? Enggak atas saja dah. Jamak ini dibagi tiga lagi. Kalimat yang memiliki makna banyak itu dibagi menjadi tiga. Pertama, ada namanya jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Coba dibaca. Kalimat isim yang mempunyai arti banyak dari golongan laki-laki dengan mendapat tambahan wawu dan nun atau ya dan nun, seperti muslimun dan muslimina. Jadi itu jamak mudzakkar salim.
Pertama, dia itu jamak muzakkar salim itu maknanya itu banyak, mempunyai makna banyak, 2 orang atau lebih, tapi dari golongan laki-laki. Seperti mengatakan misalkan Zaiduna. Banyak orang Zaid. Zaiduna kan, Zaid kan cowok, dia laki-laki, golongan laki-laki. Nah, jadi dia itu disebut dengan jamak muzakkar salim. Cara buatnya gimana? Sebenarnya hampir sama, ada tambahan-tambahannya juga. Tambahannya apa? Tambahannya itu adalah wawu dan nun, atau iya dan nun. Mungkin bisa langsung saya coba. Kalau sudah paham yang dari sintasnya ini pun bisa langsung dicoba. Coba Farhan, Zaidun kalau mau dibuat menjadi jamak muzakkar salim pakai yang wawu nun gimana jadinya? Zaiduna, tinggal tambahkan wawu sama nun. Ini nanya ini tetap harokat fathah. Ini harus fathah. Gak boleh bilang Zaiduni, gak boleh. Zaidunu apa lagi? Harus fathah. Kemudian kalau pakai tambahan ya dan nun, gimana Farhan? Yang asalnya Zaidun menjadi Zaidina. Zaidina. Paham di sini ya? Kenapa kok nggak pakai Zaiduina aja gitu, nggak bisa? Karena kalau di dalam ilmu tajwid kan biasa kan ya, waw itu sandingannya adalah dhammah. Kalau iya ini biasanya pakai kasroh biar enak dibaca. Karena kan nggak mungkin kita bilang Zaiduina gitu. Yaitu Zaiduna atau Zaidina. Ini cara buatnya. Yang asalnya Zaidun itu maknanya adalah 1 orang Zaid. Ketika diubah menjadi jamak, maknanya pun berbeda. Beberapa orang Zaid atau banyak orang Zaid. Sampai sini paham? Oke. Muslimun. Coba ubah menjadi, tadi dulu saya tulis. Dari sini. Muslimun. Coba ubah menjadi jamak muzakkar salim yang pakai wawu dan nun. Muslimuna. Ini tinggal sambung aja. Muslimuna. Paham sampai sini? Coba yang ya dan nun. Muslimina. Muslimina. Nah, yang asalnya muslimun itu maknanya apa? 1 orang muslim. Ketika diubah menjadi muslimuna atau muslimina, maka maknanya akan berubah menjadi beberapa orang muslim. Biasanya diartikan beberapa kalau baca kitab. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim perbedaannya ini hampir sama dari dengan ini sebenarnya. Tapi hampir sama dalam segi apa? Kalau ini itu untuk golongan laki-laki, jamak muzakkar salim untuk golongan laki-laki, kalau ini untuk golongan perempuan. Kalau ini tambahannya waw dan nun atau iya dan nun. Kalau ini tambahannya adalah alif dan ta. Jamak muannas salim, kalau jamak muzakkar salim itu golongan laki-laki, kalau jamak muannas salim golongan perempuan. Contohnya, kalau misalkan muslimatun, 1 orang muslimah. Nah, kalau mau dibuat menjadi jamak muannas salim gimana caranya? Tinggal tambahkan ini taknya yang ini hapus dulu. Ini hapus dulu. Tambahkan alif tak. Hampir sama kedengarannya.
Muslimatun sama muslimatun. Beda. Muslimatun, muslimatun. Coba lagi. Rifat, Fatimatun. Fatimatun. Coba ubah menjadi jamak muannas salim. Pertama, buang taknya yang ini. Tambahkan alif, ini jadi panjang. Kemudian tak. Yang asalnya tadi Fatimatun menjadi Fatimatun. Dari segi tulisan itu ini yang beda. Tapi kalau kedengarannya itu, kalau kalian nggak benar-benar peka, itu dengarnya itu hampir sama kedengarannya. Ketika saya mengatakan muslimatun dengan muslimatun, kalau kalian nggak benar-benar dengar, itu ini keliru kalian. Apakah itu yang saya ucapkan adalah isi mufradnya atau jamak muannas salim? Kemudian maknanya gimana? Kalau muslimatun itu maknanya satu orang muslimah, kalau muslimatun berarti beberapa orang muslimah. Kalau Fatimatun artinya satu orang Fatimah, satu Fatimah. Kalau Fatimatun beberapa orang Fatimah. Paham? Tambahannya alif dan ta dari golongan perempuan. Bisa nggak kita pakai Zaidun? Nggak bisa, karena Zaidun itu laki-laki. Jadi nggak bisa kita mengatakan Zaidatun misalkan. Beberapa orang Zaid, nggak bisa. Jamak muannas salim itu harus dibuat dari mufrad yang perempuan juga. Seperti muslimatun, Fatimatun, Hindun. Kalau pakai Zaidun nggak bisa. Kecuali ada Zaidun cewek gitu. Ya, kayak gitu. Paham jamak muannas salim? Jamak muzakkar salim golongan laki-laki tambahan wawu dan nun. Jamak muannas salim tambahan apa namanya? Dari golongan perempuan tambahan alif dan ta. Ini yang terakhir. Tak mana ya? Ini wes. Jamak taksir. Ini yang nggak perlu dijelaskan banyak. Kenapa? Ini karena jamak taksir adalah kalimat isim yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau saya jelaskan yang ini bakalan sulit. Jadi kalian pahami, kalau dia itu punya makna banyak, tapi bukan jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim, berarti itu sudah jamak taksir. Kenapa kalau saya bilang gitu? Saya kasih lihat contohnya. Apa ya? Seperti rijalun. Ini artinya beberapa orang laki-laki. Ada nggak dia punya tanda jamak mudzakkar salim? Ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun? Nggak ada. Ada tambahan alif dan ta? Nggak ada. Berarti ini jamak taksir. Ini maknanya banyak. Asalnya ini apa? Mufradnya itu rajulun. Kenapa Pak ini nggak menggunakan teori? Karena kadang-kadang ada, kalau jamak mudzakkar salim itu ada yang kadang-kadang ditambah. Kalau ini berarti yang ditambah, nambah alif. Ada yang dikurangi kadang-kadang. Seperti apa? Kitabun. Ini kitabun menjadi kutubun. Yang asalnya ada alifnya dibuang menjadi kutubun. Harokannya pun berubah. Jadi untuk jamak mudzakkar salim ini nggak saya jelaskan terlalu banyak karena memang teorinya itu terbatas, rumusnya itu sulit memang. Agak apa namanya ya? Harus dihafalkan, ada beberapa wazan jamak taksir. Itu ada di Jami'ud Durus. Kalau kalian minat cari silahkan dibaca. Tapi untuk pemahaman dasar untuk kalian, cukup kalian mengetahui ada kalimat yang tidak, ada kalimat yang maknanya banyak, tapi bukan jamak mudzakkar salim, bukan juga jamak muannas salim, maka itu adalah jamak taksir. Jadi semuanya ini, bentuk jamak ini itu mempunyai makna banyak. Isim tasniyah itu maknanya 2, isim mufrad maknanya 1. Sampai sini paham? Paham ya? Kira-kira bisa dibuat ini contohnya nanti. Halaman 8 itu. Bab ke-14 isim mufrad. Jadi nanti kalian isi.
Seperti ini dah, alimun, alimani. Alimun kan isim mufrad. Kemudian isim tasniyahnya itu kalau tambahan alif dan nun, alimani. Tambahan ya dan nun, alimaini. Kemudian jamak muzakkar salim, tambahkan waw dan nun, alimuna. Tambahkan ya dan nun, alimina gitu. Kalau jamak muannas salim, tambahkan tak saja, alif dan ta, alimatun gitu. Jamak taksirnya awalimu. Untuk jamak taksir tapi gak usah kalian isi. Cukup sampai jamak muannas salim. Bisa ya kira ya? Oke, pasti bisa ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung di sini? Gak ada ya? Ini namanya dasar. Kalau sebenarnya intasnya kan ada yang bukan misalnya. Oh iya, saya itu lupa jelaskan. Sama-sama pakai ya dan nun ya. Nanti ini ada cara membedakan. Oh ini yang materi yang terakhir di bab ini. Katanya isim tasniyah ada tambahan ya dan nun. Jamak mudzakkar salim juga ada tambahan ya dan nun. Oke, ini bisa saya hapus. Nah. Ini bagian paling penting. Cara membedakan isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim yang sama-sama mendapat tambahan ya dan nun. Karena kenapa kok penting? Karena kalau kita nggak bisa membedakan, maka nanti maknanya kita pun salah. Kita mulai dari mufrad. Zaidun. Ini ketika mau diisim tasniyahkan, tambahannya pun iya dan nun. Ketika dijamakkan, tambahannya pun iya dan nun. Oke. Ini asalnya Zaidun. Zaidun. Pertama, rumusnya biasa. Hapus harkat terakhir. Oke. Kalau isim tasniyah itu gini dia. Paham gini? Artinya harakat sebelum iya itu fathah, setelahnya ya itu kasroh. Maka jadi Zaidaini. Paham? Coba kalau muslimun menjadi muslimaini. Gini dia. Miring ke sini. Mimnya ini fathah, nunnya kasroh. Kalau ini apa namanya? Jamak mudzakkar salim itu beda. Gini dia. Gini bentuknya kayak gini. Jadi berarti harkat sebelum iya-nya ini kasroh, setelahnya iya-nya ini fathah. Nah, jadi gitu. Jadi saya rumuskan biar kalian cepat ingat. Kalau isim tasniyah itu kayak gini dia. Harkatnya itu miring ke sini. Kalau jamak mudzakkar salim dia itu kayak gini. Paham? Yang ini cuma ini turun ke sini, yang ini naik, gitu. Paham? Jadi kayak gini. Kalau di sini garis, bentuknya kayak gini. Paham? Di sini iya-nya di sini yang di tengah. Sebelum ya itu fathah, setelah ya itu kasroh. Di sini juga iya. Nah, kalau ini sebelumnya itu kasroh, setelah ya itu fathah. Cuma dibalik. Paham ya? Ada di sini nanti pertanyaannya ya. Di tempat ngisi tadi itu kira-kira ada yang untuk jawab yang kayak gini? Ada ya? Oke. Jadi yang penting kalian sudah paham yang ini. Ini rumus. Ini rumus agar kalian mudah memahami. Sudah ditulis ini, garis-garis kayak gini. Biar kau paham. Nanti itu dikerjakan. Karena nanti malam libur, kalian ini bisa nggak ditulis ulang? Karena saya belum sempat ngetik, karena apa ya, belum ada printer gitu. Jadi kalian tulis ulang ini, buat tabel pakai penggaris, buat pakai kertas. Nanti malam kalian kumpulkan bisa. Nanti malam kan libur.
Nah, jadi kalian tugasnya inilah kerja apa namanya, buat tugas ini dikit-dikit lah gitu, santai-santai saja gitu. Yang penting kalian ingat rumus yang sudah saya jelaskan tadi itu. Bisa ya? Oke. Untuk bab keempat bisa kita lanjut besok ya, besok. Untuk yang sekarang cukup sampai di sini. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.